seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Nggak usah tambah darah kalau memang korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Halo para generasi emas Indonesia, selamat datang di kelas anti korupsi. Pernahkah kalian mendengar kata korupsi? Apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata tersebut? Korupsi itu seperti penyakit yang bisa merusak bangsa kita. Tapi apa sih sebenarnya korupsi itu? Mari kita cari tahu. Istilah ini berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Dalam bahasa Inggris sendiri, corruption atau corrups. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, korupsi yang berarti rusak atau busuk. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau jabatan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara, kesejahteraan umum, atau merugikan kepentingan publik. Tindakan ini seringkali melibatkan perilaku busuk seperti suap, pemerasan, penggelapan uang, dan manipulasi yang melanggar hukum atau norma masyarakat. Korupsi bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah moral dan etika. Korupsi merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Mari kita lihat beberapa fakta dan data yang mencengangkan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Grafik jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2004 hingga 2024. Lihat, jumlahnya cukup tinggi bukan? Dan puncaknya berada di tahun 2018 berjumlah 199 kasus. Jenis perkara korupsi yang paling banyak terjadi yaitu pengadaan barang atau jasa, gratifikasi atau penyuapan, dan pungutan atau pemerasan. Dan pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin menurut data Indonesia ID, ternyata laki-laki lebih banyak terlibat, tapi perempuan juga tidak sedikit. Data ini menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Ini adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama. Mari kita dengar apa kata para ahli tentang korupsi. Menurut Munir Fuadi tahun 2004, korupsi sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih atau kejahatan pedasi. Pihak yang terlibat merupakan orang-orang terpandang dan biasanya berpendidikan tinggi. Korupsi dilakukan dengan cara-cara yang canggih dengan berbagai modus operasi yang seolah-olah membuat perbuatan korupsi menjadi perbuatan biasa dan legal. Dan menurut Baharudin Lopa, korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Sedangkan menurut Robert Klitgard tahun 2001, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi perorangan, keluarga dekat, atau kelompok yang melanggar aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwasannya tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi juga disebut suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau golongan, merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu tersebut jika korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi. Hukuman berat ini menunjukkan bahwa negara kita sangat serius dalam memberantas korupsi. Bertahan buat apa? Belum ada artinya. Masih dipeluk setan. Alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari. Adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli. Umat yang ditelabui melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Tipikor merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa atau ordinary crimes, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Anti korupsi sendiri adalah segala upaya, tindakan, sikap, dan strategi yang bertujuan untuk menentang, mengendalikan, mengurangi, dan mencegah korupsi. Misalnya, penanaman nilai-nilai integritas seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, serta edukasi mengenai bahaya dan dampak korupsi untuk menciptakan generasi yang menolak tegas setiap bentuk korupsi. Mengapa korupsi masih subur di Indonesia? Ada beberapa akar masalah yang perlu kita pahami. Yang pertama, budaya patronase, sistem di mana seseorang memberikan dukungan kepada individu atau kelompok tertentu dengan harapan mendapatkan imbalan. Yang kedua, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan memicu korupsi. Yang ketiga, rendahnya moralitas dan etika pejabat. Banyak pejabat publik yang tidak memiliki integritas dan kesadaran moral yang tinggi. Maka dari itu, kita harus mengubah budaya ini dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari para pemimpin kita. Apa saja sih faktor yang menyebabkan korupsi? Ternyata ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya sendiri seperti sifat rakus, kurangnya akhlak dan moral, iman yang lemah, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang sangat tinggi, menuruti gaya hidup hedonisme, dan tidak mau sengsara dalam bekerja. Sedangkan untuk faktor eksternalnya seperti faktor ekonomi, organisasi, politik, perilaku masyarakat, dan hukum. Untuk mengatasi korupsi, kita harus mengatasi faktor-faktor ini. Kita harus meningkatkan moralitas dan etika, memperbaiki sistem, dan menegakkan hukum secara adil. Korupsi adalah musuh kita bersama. Kita harus bersatu untuk memberantasnya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Mari kita tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita dan menjadi agen perubahan. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadilah generasi anti korupsi, berani berkata jujur. Setiap tindakan kecil kejujuran adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya.